Shalom adik-adik, hari ini kakak mau info untuk adik-adik yang sekarang sudah bersekolah di SMP, yang sebelumnya kelas 6. Nah, adik-adik sebentar lagi akan naik ke Persekutuan Teruna. Adik-adik akan beribadah di Persekutuan Teruna. Lalu kita akan mengadakan peralihan itu di minggu depan, yaitu tanggal 12 Agustus. Nanti kakak akan mengirimkan link Zoom untuk adik-adik bisa mengikuti ibadah peralihan itu. Nah, kakak juga minta adik-adik untuk persiapkan hatinya untuk beribadah di Persekutuan Teruna. Karena maupun adik-adik di PA atau di PT sama aja. Yang penting adik-adik harus beribadah kepada Tuhan. Tidak lupa berdoa, tidak lupa baca Alkitab. Jadi sampai ketemu minggu depan untuk adik-adik yang akan ikuti peralihan PA ke PT. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Andi di sini. Kita hari ini akan beribadah. Nah, adik-adik udah pada sarapan belum? Atau udah mandi belum? Kalau belum mandi, harus mandi dulu, harus pakai baju yang rapi. Hari ini Kak Andi ditemani sama Kak Alan. Hai. Tapi bukan cuma Kak Alan, ada satu lagi kakaknya. Siapa ya? Halo adik-adik. Oh kan, Bapak ditemani Kak Tendi. Udah lama kan adik-adik nggak lihat Kak Tendi? Gak boleh bilang gitu. Gimana nih Kak? Nah, Kabarnya? baik gitu. Sangat semangat gitu untuk menyambut hari Minggu yang baru ini. Wah, tentunya adik-adik di rumah juga harus semangat kayak Kak Tendi, bener ya? Iya dong. Nanti juga semangat kan? Semangat banget. Yoki. Untuk menambah semangatnya, kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik di rumah boleh berdiri juga. Kita nyanyi bareng. Kita nyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke. Bisa kan Kak? Bisa. Mantap. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Udah pada semangat belum? Kalau belum semangat, kita ulangi lagunya satu kali lagi ya. Siap. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik sudah lebih semangat? Nah, sekarang mari kita sama-sama memasuki ibadah pada pagi, siang, sore, atau malam hari ini. Mari kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Andi. Silakan Kak. Oke, mari kita semuanya bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami hingga pada saat ini. Pagi ini kami boleh beribadah, kami mau bersatu hati untuk mengikuti ibadahmu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami selalu dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, habis ini kita mau ngapain lagi Kak? Habis ini kita mau dengerin teman-teman kita yang memberikan puji-pujian. Ada ya Kak? Pasti ada dong. Wah, mantap. Hari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
biarlah nama Tuhan dipuji. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Wah, keren banget nih lagu puji-pujian dari adik-adik kita ya. Betul, bangga banget deh Kak. Iya, benar. Nah, buat adik-adik yang lain yang belum pernah kirim video nyanyi atau baca puisi atau apa lagi Kak? Baca puisi? Udah. Baca pantun? Wah, itu juga Boleh. ditunggu apapun itu asalkan adik-adik untuk memuji Tuhan. Kakak pasti seneng banget menerimanya dan kakak akan tampilin di video-video IHMPA di minggu-minggu berikutnya. Jangan lupa untuk Tuhan kita harus memberikan yang terbaik. Betul. Nah, sekarang kita udah mau dengerin firman Tuhan nih Kak. Betul sekali. Sebelum denger firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu dulu. Betul, ada yang ini kayak ada serak-seraknya itu Kak. Oh ya oke. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Kawan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wah, makin semangat nih Kak. Mantap. Udah semangat banget, berarti udah siap dengan firman Tuhan. Tentu saja, Andi. Jadi hari ini yang akan sampaikan firman Tuhan siapa nih Kak? Oh, jadi kita nanti akan kedatangan tamu spesial adik-adik. Langsung. Pastinya seru banget nih. Betul sekali. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita mendengarkan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam 1 minggu ini. Sebentar lagi kami ingin memasuki pembacaan firman. Kiranya apa yang kami baca, kami dapat mengerti dan itu semua berasal dari firman-Mu. Kiranya apa yang nanti kami diajari dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan membaca dari satu kitab di Perjanjian Lama. Nah, kitab ini tuh biasanya kalau adik-adik baca, katanya itu suka adik-adik takutin di SD atau SMP, SMA. Kira-kira kitab apakah itu? Betul sekali, kitab ulangan ya. Kadang-kadang kita suka takut tuh kalau misalnya ulangan. Nah, kita akan membaca kitab ulangan. Adik-adik yang belum pegang Alkitab, boleh dicari dulu Alkitabnya. Oke, sudah? Sekarang dibuka dulu kitab ulangan. Ulangan itu ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ayo, siapa yang paling cepat? Coba dicari ya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari judulnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Mulai. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Eknak,
yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang yang enam? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik, agar kita memahami pembacaan Alkitab pada hari ini, kakak punya bintang tamu yang spesial yang akan membantu kita untuk memahami kira-kira maksudnya ini apa sih. Nah, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, baik dari rumah adik-adik atau dari manapun adik-adik, dia juga dengar loh, jadi harus dengan meriah. Kita panggil Kak Vita. Yeay! Kak Vita, Kak Vita, Kak Vita, Kak Vita. Halo Kak Vita. Apa kabar? Baik sekali ya kayaknya ya. Iya, harus baik dong. Betul sekali. Kita harus Gimana siap-siap. kabarnya? Baik Kak, kalau Kak Vita sendiri? Oh, baik dong, tentu saja. Mantap. Nah, Kak Vita, hari ini kita mau bahas nih tentang yang tadi sudah dibaca, Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Oh, Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Betul. Oke. Ini kayaknya soalnya bahasanya berat ini. Maksudnya apa sih ini Kak Vita? Maksud dari bacaan Mm-mm. kita di sini. Iya. Maksudnya di sini diceritakan Ah. bahwa Nabi Musa Nabi Musa mengajarkan mengajarkan Mm-mm. bangsa Israel untuk tidak sombong, tidak sok kuat, tidak sok jagoan, tidak sombong, tidak sok kuat, tidak jagoan gitu Iya. ya. tidak takabur. Tidak takabur. Oh, takabur tadi yang artinya tidak sombong itu ya Tidak kayak. sombong, tidak sok jagoan. Kenapa? Oh, tidak sombong. Kalau misalnya dilihat, memang ini bangsa Israel itu mau kemana sih Kak? Bangsa Israel ceritanya di sini mereka mau pergi ke sebuah tempat. Tempat apa? Ada. Yang katanya tanah perjanjian ya? Iya, tanah perjanjian. Apa ayo tanah perjanjian? Oh, depannya Kak. Kak, Kak. eh, Apa ya? kendaraan, Bukan, bukan. Kak, bukan kendaraan. Apa ayo huruf K tadi? Huruf K. Kan K, yang kita ya. ada tadi. Karena. Karena apa lagi? Oh, karena itu yang Tuhan Yesus itu ya, bukan ya kayak. Bukan itu. Oh, karena betul. Ya betul kan tadi. Mantap. Nah, Kan? jadi mau masukin tanah Kanaan ya? Iya, jadi saat mau memasuki tanah Kanaan, Nabi Musa bilang ke bangsa Israel, nanti setelah mau masuk tanah Kanaan, kalian gak boleh takabur ya. Takabur artinya kalian gak boleh sombong, Nggak boleh gak sombong. boleh so hebat, Nggak boleh karena so hebat. nanti di tanah Kanaan bangsa Israel akan menghadapi bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dan di situ bangsanya mereka kuat-kuat, Wah. mereka hebat. Oh, bangsanya itu yang disebut di Alkitab itu namanya orang enak ya? Iya. Jadi namanya- enak tuh bukan makanan enak. Bukan makanan, Oh, bukan tapi makanan. bangsa. Nama bangsanya bangsa enak. Bangsa enak. Oke, terus apalagi Kak yang dibilang sama abang atau opa Musa Kak waktu itu? Opa Musa bilangnya jangan Hmm. sok jagoan dan mereka akan menghadapi suatu kesulitan. Oh, Tapi dalam kesulitan itu iya. mereka tidak boleh lupa dengan Tuhan. Oke. Ya. Memang katanya kenapa sih tidak boleh bangsa Israel itu tidak boleh lupa sama Tuhan? Gak boleh lupa karena ingat gak perjalanan bangsa Israel saat di tanah Mesir mereka gimana ceritanya? Ayo. Oh, yang ini loh yang kayak tongkatnya itu berubah jadi ular gitu ya? Tongkat, iya ada. Oke, yang intinya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, betul ya? Iya, mereka bisa keluar dari tanah Mesir karena karunia Tuhan. Oh, karunia Tuhan. Berarti Musa pinginnya untuk bangsa Israel mengingat Tuhan juga ya, supaya nanti bisa menang melawan bangsa enak, betul ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Tendi. Jadi Oke. setiap menghadapi kesulitan harus ingat Tuhan. Harus ingat Tuhan. Nah, itu kan untuk bangsa Israel yang diperingatkan sama om atau kakek Musa. Ya, Nah, betul. kalau misalnya untuk kita nih adik-adik semua, apa sih artinya firman Tuhan ini? Arti firman Tuhan yang didapatkan dari bacaan ini Iya, maksudnya heeh. yang didapatkan di sini
ya salah satunya itu, walaupun kita dalam kesulitan apapun, Hmm. kita harus tetap ingat pada Tuhan. Kalau kita Oke. terus bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita dapat menang menghadapi segala masalah, Oke. masalah adik-adik, masalah kita semua. Berarti kayak sekarang gitu Kak, kan situasinya tuh sulit banget tuh Kak, kayak ada pandemi gitu, corona, takut nih apa dikit-dikit kena gitu ya. Kita nggak boleh takut gitu ya Kak. Kalau untuk virus corona ini, yang dapat kita lakuin apa ya? Supaya kita aman, terus kita dapat dilindungi Tuhan adalah kita mengikuti peraturan dulu dari pemerintah. Misalnya kita rajin pakai masker. Rajin pakai masker. Sekarang harus pakai masker kalau keluar rumah. Terus kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Terus kita kurangin main bareng-bareng dulu, kurangin berkerumun. sama Oh, nggak teman-teman. boleh ya. Karena kan pingin banget ketemu teman nih. Iya, tapi kita harus sabar. Oke, harus sabar ya. Karena kita sedang menghadapi kondisi sulit. Oke. Kita harus sabar untuk menghadapi pandemi COVID. Jadi kita harus kayak jaga diri gitu ya Kak. Iya, kita harus jaga diri kita dulu. Kalau yang tadi Kakak bilang tadi kita harus mengikuti kata Tuhan, itu maksudnya apa sih Kak? Mengikuti kata Tuhan. Ya walaupun kita dalam masalah COVID seperti ini, kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat. Terus semangatnya adalah tetap terus berpegang teguh. Caranya berpegang teguh kepada Tuhan tuh gimana Kak? Misalnya kalau adik-adik ada masalah atau harus keluar dulu nih, misalnya karena ada masa sulit seperti ini, sebelum kita keluar kita berdoa dulu. Berdoa dulu, oke. Berdoanya singkat aja adik-adik. Seperti Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pergi, lindungi kami Tuhan, pimpin kami agar kami dijauhkan dari virus corona. Ya, amin. Itu aja. Oh, simple gitu aja nggak apa-apa ya Kak ya? Iya. Tapi kan aku nih Kak ya, biasanya itu berdoa itu cuma pas bangun tidur, kemudian pas sebelum tidur, sebelum makan, sama pas saat teduh Kak, kayak sebelum sekolah minggu ini. Oh. Itu cukup nggak Kak? Kalau berdoa kita nggak diharusin harus pagi hari bangun tidur. Kalau mau makan aja sebelum tidur, enggak, kita bisa berdoa kapan saja. Oke. Waktu misalnya kita lagi sedih, kita bisa berdoa sama Tuhan. Misalnya kita mau pergi, kita bisa berdoa supaya Tuhan lindungi kita. Jadi tanpa batas. Oke. Tuhan senang sekali kalau kita rajin berdoa, tandanya Tuhan menjadi dipermuliakan gitu ya. Oke Kak. diamalkan oleh adik-adik. Nah, berarti nih kayak kalau misalnya kita kan dekat sama Tuhan gitu, yang tadi berdoa, baca Alkitab, kita juga menjaga diri gitu di zaman corona situasi sulit ini, berarti nanti setelah kita menghadapi tantangan ini kita jadi pemenang gitu ya Kak ya. Kalau kita berhasil melalui masa sulit COVID, misalnya kita udah menang nih. Menang, kita senang sih pasti. Boleh ya, boleh senang. Sama Tuhan, akhirnya kita berhasil. Tapi walaupun kita sudah menang, walaupun situasi apapun itu, misalnya selain COVID kita bisa masalah-masalah kita yang lain terselesaikan, kita nggak boleh so hebat. Wah, aku bisa menghadapi semua ini karena kehebatanku. Oh, nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong adik-adik. Nggak boleh. Karena apa kata Dendi? Karena kita kemenangannya itu sudah dikasih oleh Tuhan gitu ya. Karena kemenangan kita, semua masa sulit kita bisa terselesaikan, semua karena anugerah dari Tuhan. Baik Kak Vita, jadi aku belajar banyak banget sih. Aku yakin juga nih adik-adik yang sedang nonton dari rumah atau dari manapun berada itu pasti dapat banyak banget gitu ya. Jadi semoga aja dari firman yang dibaca di hari ini adik-adik dapat mengerti dan memahaminya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang penting katanya kalau udah dengar dilakuin gitu ya Kak ya. Kita tunggu nanti ya adik-adik, berarti bisa jaga diri, kemudian bisa lebih banyak berdoa atau baca firman Tuhan lagi gitu ya. Benar Kak Dendi. Waktunya tugas mingguan. Tugas adik-adik adalah membuat video rekaman adik-adik sedang berdoa, kemudian direkam videonya, dimasukin Instagram ya. Jangan lupa dimasukin Instagram dan jangan lupa untuk tag PA_Ecclesia
Malaysia, Jakarta. Nanti adik-adik bisa lihat di sini nih. Di sini guys, di sini guys. Sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, lindungi bangsa kami dan jauhkan dari bencana COVID yang sedang dialami bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, berikan mereka hikmat, sikap bijak, jujur, dan juga sikap takut akan Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugas sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, Dimas mendoakan teman-teman Dimas ya Tuhan, dan juga ayah, mami, oma, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, dan Dimas mendoakan sektor 1 sampai sektor 6 ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, dan berikan mereka kesehatan ya Tuhan saat pandemi ini. Berkati Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur juga ya Tuhan, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membangun bangsa ini. Khususnya juga Tuhan Yesus boleh jauhkan bangsa Indonesia dari virus corona, berkati corona agar cepat hilang, agar semua bisa beraktivitas normal kembali, dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan adik-adik kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, semoga sudah mengerti. Kita lanjutkan lagi ya untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapin persembahannya, terus gimana caranya Kak? Kalau sudah nanti bisa ditransfer. Wah, adik-adik belum punya HP Kak? Oh, belum bisa ya. Mungkin kita bantu papa mamanya untuk scan kode yang ada di layar Nanti adik-adik. di atas, di bawah, di mana aja ada pasti. Mantap. Bisa adik-adik titipin juga ke mama papa ya Kak? Bisa juga dibawa langsung ke kantor gereja. Sambil adik-adik siapin persembahannya, kita mau nyanyi satu lagu, Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena jutaan terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memberikan sebagian daripada berkat kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk pekerjaan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai
Hai adik, sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kakak mau ingetin lagi bahwa dalam kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, di saat masa sulit sekolah, masalah pandemi yang sedang kita hadapi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap menjaga kesehatan agar adik-adik selalu sehat dan dapat melakukan aktivitas adik-adik seperti biasa. Oke. Nah, sebelum menutup ibadah ini kita mau nyanyi satu lagu dulu. Lagunya lagu baru nih Kak. Kita ajarin adik-adik supaya adik-adik bisa juga di rumah besok-besok bisa nyanyiin. Siap. Siap, Kak. Siap. Ada satu sobatku yang Yang setia. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih juga karena kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarkan kami selalu untuk menjadi bangsa Israel yang taat dan mau mencari nama-Mu selalu dan selalu mendengar apa kata firman-Mu Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Sertai kami, sertai orang tua kami, sertai keluarga kami dan juga teman-teman kami, dan bantu kami dalam kegiatan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah sangat baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi kakak mau ingetin lagi supaya adik-adik tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan adik-adik. Dan jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari.